Saudara Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan. Apakah jaksa nantinya akan menuntut Eliezer dengan hukuman maksimal? Kita akan berbincang dengan penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi, serta pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Heri Firmansyah. Selamat malam, Bung Heri, Bung Roni. Selamat Selamat malam. malam Pak Dr. Heri, Mbak Friska, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bung Roni dulu. Kalau dari ahli yang dihadirkan, saksi, keterangan terdakwa, apakah sejauh ini Eliezer berpotensi mendapatkan keringanan hukuman? Iya Mbak Friska, tentunya kalau dari persidangan, fakta-fakta persidangan kan sudah terungkap ya. Ada ahli juga pun dari jaksa penuntut umum yang menyampaikan soal double taken, Richard Eliezer sebagai alat. Juga ada ahli dari jaksa penuntut umum, ahli pidana ya. Itu juga menyampaikan tentang pasal 48 overmass, daya paksa. Jadi itu bukan ahli dari kita, tetapi ahli dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menempatkan posisi dari Richard Eliezer, yaitu menerima perintah, kemudian ada ketakutan, kemudian yang disampaikan bahwa ketika dia tidak melakukan, khawatir dia juga ikut yang ditembak. Nah ini fakta persidangan sudah terungkap, Mbak Friska. Dan juga pun kalau kami dari awal sudah punya target tersendiri ya, terkait dengan penghapusan pidana. Kalau dari ahli dari kami fokus terkait dengan perintah jabatan. Nah, kami sudah jabarkan sebelumnya ahli non yuridis, yaitu dari filsafat moral yang merupakan ibu dari semua ilmu pengetahuan. Kemudian ada ahli psikolog juga, dan juga pun ada ahli psikolog forensik. Dan kemudian kami elaborasikan dengan ahli pidana yang menggambarkan posisi dari Richard Eliezer. Saya pikir publik sudah mengetahui. Dari yang kita lihat bahwa fakta persidangan, kita melihat bahwa fokus kami ketika kami menghadirkan ahli pidana adalah pasal 51 terkait dengan perintah jabatan. Tentunya apa yang kami sampaikan di muka persidangan itu kami mempunyai targetan ya. Targetan itu adalah lepas dari pidana atau penghapusan pidana. Tetapi kami tidak mau mendahului proses ini. Namanya target, tentunya pengacara punya target untuk kayaknya lepas ya. Tetapi kita akan serahkan kepada majelis hakim. Seperti itu Mbak Friska. Oke, kalau targetnya tentu target paling tinggi tadi lepas penghapusan pidana. Kalau dari Bung Heri melihatnya, bagaimana sih biasanya potensi jaksa ini memberikan keringanan hukuman di tuntutan atau bahkan tadi penghapusan pidana? Baik Mbak Friska, sebelumnya memang kasus ini pelik karena apa? Karena ditenggarai banyak kebohongan ya. Dan itu setelah persidangan juga berjalan baru diakui itu ya. Ada skenario 1, 2, dan lain sebagainya. Itu harus selesai dulu. Kemudian tadi menurut saya yang penting adalah ketika cuplikan Kompas TV tadi itu menarik ketika bahasannya Eliezer ya. Dia mengatakan pengakuan, ada penyesalan di situ Mbak Friska. Dua hal itu menurut saya sesuatu yang memudahkan proses penegakan hukumnya. Dan itu tentunya mempermudah kerja jaksa. Maka biasanya jaksa tidak segan-segan memberikan reward terhadap hal itu. Dan kalau kita tilik lagi ke belakang, hanya Eliezer lah yang kemudian berani memposisikan diri berbeda dengan yang lain kan. Karena keterangan-keterangannya dia itu selalu dibantah oleh terdakwa yang lain. Kemudian terakhir juga tadi kalau kita mencoba menguliti fakta sedikit ya di persidangan tadi Mbak Friska. Tadi kan ada ditanya siapa yang kemudian menembak selain Eliezer. Menurut Verdi Sambo dijawab sepenglihatan saya hanya Eliezer. Ingat katanya sepenglihatan gitu kan. Tapi di jawabannya Eliezer menyatakan bahwa saya melihat bahwa itu juga ikut menembak begitu. Sambo juga nembak ya. Bahasa yang satu seperti kurang tegas begitu, yang satu tegas-tegas saja. Jadi kita nggak tahu nilai mana yang kemudian nanti hakim akan lihat begitu, yang pertimbangkan, karena sekali lagi semuanya masih presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Tapi dalam hal bahwa menurut saya kalau fakta kemarin itu yang terungkap misalnya upaya untuk menyesatkan dari Pak FS itu kepada Eliezer adalah bahasanya untuk membunuh almarhum Brigadir Joshua, bahasanya adalah karena si almarhum Joshua misalnya adalah orang yang membahayakan negara, misalnya. Kalau bahasa itu yang muncul menurut saya
100% malah bisa dikatakan bebas dari hukuman, Eliezer. Tapi kan kemarin bahasanya, mungkin itu sifatnya lebih masalah pribadinya Pak FS kan ya, Ya. mudah-mudahan, jaksa bisa bijak menilai hal ini. Kita mencoba untuk mengatakan bahwa pada faktanya ada hal yang, dibicarakan yang ada keterkaitan antara, perkataannya Eliezer dengan saksi yang lain. Nah itu yang penting menurut saya digarisbawahi dulu. Nah, yang juga menarik kalau kita lihat ini, Bung Roni, eee, sejauh persidangan akhir-akhir ini, baik itu Verdi Sambo lewat penasihat hukumnya pun mengarahkan bahwa Eliezer ini bukan justice collaborator, seakan mengaburkan status itu, meragukan kesaksian Eliezer dan bahkan, dikatakan bahwa perintah Verdi Sambo pun berulang kali bukan tembak tapi hajar dan ini diulang-ulang. Baik itu saksi yang meringankan Verdi Sambo begitu mengarahkannya ke sana. Nah, bagaimana Anda melihat apakah ini bisa menghambat target Anda tadi untuk lepas Eliezer maupun mendapatkan keringanan hukuman? Iya Mbak Friska, kalau dari awal kan kita lihat bahwa strategi dari penasihat hukum FS atau PC adalah bagaimana coba menarik Richard Eliezer supaya menjadi tanggung jawab, dilimpahkan tanggung jawab pidananya kepada Eliezer. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa fakta Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Terkait dengan perintah itu sudah ada Ricky Rizal ya. Kemudian ada keluar kata tembak juga kepada Ricky Rizal. Kemudian ketika terjadi penembakan di Duren 3, itu juga pun ketika penyidik dari Polres Jakarta Selatan ataupun dari Propam, itu FS langsung klien saya langsung sampaikan terkait dengan tembak-menembak. Ini sebenarnya sinkron ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, dan ketika pasca penembakan tanggal 8 kemudian klien saya langsung diinterview sama polisi yang datang, itu langsung menyampaikan peristiwa tembak-menembak. Sama seperti yang disampaikan oleh Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Saya pikir itu majelis bisa melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penembakan, fakta yang ada di TKP itu ada 4 orang. Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, kemudian Verdi Sambo, almarhum Joshua. Ada juga PC yang katanya di dalam kamar, ya, fakta persidangan menyebutkan setengah pintunya terbuka. Kemudian kalau dari 4 orang ini plus almarhum ya, fakta persidangan yang memegang senjata itu adalah 2 orang, Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Ya. Kalau klien saya mengakui bahwa dia menembak pertama kali, kemudian dia sampaikan Verdi Sambo menembak juga. Nah ini juga fakta persidangan bahwa Kuat Ma'ruf juga menyampaikan Verdi Sambo maju, Ricky Rizal juga menyampaikan Verdi Sambo maju. Kemudian Kuat Ma'ruf menyampaikan dia takut karena Bapak lewat nengok-nengok ke belakang, takutnya saya ditembak juga. Nah sebenarnya Mbak Friska ini sudah terlihat ya. Dan juga ahli dari balistik menyampaikan peluru yang di badan almarhum Joshua adalah identik dengan pistol dari Richard Eliezer. Tetapi yang di kepala tidak identik karena tidak diketahui, tidak ada pistol yang lainnya. Kan fakta persidangan bahwa pistol dari FS yang ditembakkan ya di almarhum Joshua itu tidak dihilangkan atau tidak ditemukan. Nah, kami melihat di sini bahwa yang di kepala itu bukan dari pistol dari Richard Eliezer. Kalau kita menyimak persidangan kemarin, pengacara FS fokus adalah tembakan yang mematikan di dada atau di kepala. Mereka malah mengejar yang di dada. Ini menjadi pertanyaan buat kami tim penasihat hukum Richard Eliezer. Kok malah dikejar yang di dada bukan yang di kepala? Kami menduga bahwa mereka coba untuk mengesampingkan yang kematian itu penembakannya ada di kepala. Mbak Friska, saya pikir bahwa jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dan publik sudah melihat ini. Begitu, Mbak. Kalau Mas Heri lihatnya seperti apa? Tadi kan pernyataan di sidang ini kita lihat dan seakan-akan sekarang 1 lawan 4 Eliezer lawan 4 terdakwa lainnya begitu. Tapi dalam membentuk keyakinan hakim, apakah sederhananya bagaimana dengan sederhana menjelaskan ke publik bahwa bukan hanya berapa jumlah terdakwa lawan berapa terdakwa, tapi juga ada fakta lainnya yang harus dipertimbangkan hakim, baik itu saksi, ahli maupun bukti. Itulah yang dinamakan keadilan substantif Mbak Friska, bahwa tidak berkaitan dengan mana yang lebih banyak tadi ya, tapi lebih pada kualitas dan juga faktanya, yang mendekati fakta. Yang penting juga bagi saya begini, untuk membuktikan hal ini ada 3 syarat ya, terkait dengan kehendak pelaksanaan pidananya untuk pembunuhannya, Ya. kemudian pelaksanaannya, dan yang ketiga cara melaksanakannya. Nah, cara melaksanakannya
ini apakah juga hakim akan menilai sampai pilihan menjatuhkan kepada Eliezer untuk mengeksekusi. Apakah karena dia seorang brimob itu kemudian lebih mudah untuk disuruh untuk melakukan tindakan itu, Ya. apakah itu sampai sejauh itu dipertimbangkan hakim saya nggak tahu ya. Tapi ya poin yang kedua juga yang penting juga di sini adalah kalau tadi menyoal masalah tentang pemberian perintah, Mhm. maka hakim akan menilai dari segi dua hal, Mbak. Satu, kepentingan hukum yang diberikan perintah oleh yang diperintah tadi, Mhm. agar ini menjadi lebih bijak dan adil, fair trial, maka yang kedua poinnya adalah kepentingan hukum negara, dalam hal ini masyarakat terhadap orang yang melakukan perintah tadi. Karena menurut Prof. Mulyatno kan jangan sampai ada namanya kadiver disiplin ya. Maksudnya disiplin bangkai dalam artian yes man dilakukan saja. Ini bagi saya juga hati-hati agar tidak terjadi presiden ke depannya bagi hukum acara pidana kita. Tentunya kita berharap yang diputuskan itu adalah orang yang memang bersalah, tapi juga mungkin ada pertimbangan lain hakim melihat kebijaksanaan bahwa ada upaya untuk membuka perkara ini, karena kalau tidak ada yang membuka, saya rasa kita pun tidak mengetahui persoalan hukum ini kan sampai detik ini. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, Mbak Friska. Kalau dari Bung Roni, sejauh ini posisi Eliezer sebagai justice collaborator tidak terganggu begitu dengan upaya distraksi dari pihak Verdi Sambo? Mbak Friska, perlu kita sampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Sebelum, kemudian saat penembakan, dan pasca penembakan. Mhm. Sebelum kita sampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer menyampaikan bahwa lokasi isolasi itu bukan di Duren 3, tetapi di rumah Bangka. Itu juga diperkuat oleh saksi-saksi yang lainnya, dari ART, ajudan. Kemudian ketika mau penembakan, pelaksanaan ya, itu dia naik mobil, itu juga pun disampaikan oleh Kuatmaruf, Ricky Rizal, mereka satu mobil. Kemudian saat di TKP juga bahwa disampaikan dia masuk ke dalam bersama Kuatmaruf, Ricky Rizal. Jadi sebenarnya persesuaian saksi ini sudah ya Mbak, sudah mendekati. Kemudian pasca dari penembakan pelaksanaan itu kemudian membersihkan DNA. Itu Ricky Rizal juga menyampaikan juga mengenai janji uang. Itu juga disampaikan Ricky Rizal oleh Kuatmaruf. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa keterangan Richard Eliezer itu tidak berdiri sendiri, bukan satu saksi bukan saksi. Itu perlu kita sampaikan. Kemudian terkait dengan proses ke depannya, tanpa kita mendahului ya, tentunya targetan kami kan kami melihat bahwa secara de jure de facto bahwa Richard Eliezer ini diperintah ya, kemudian yang menguasai Richard Eliezer ini adalah Verdi Sambo. Terkait dengan ini nanti kita akan sampaikan secara ini dalam pembelaan kami, Mbak Friska. Tetapi kalau harapan kami, kita melihat kalau ini harapan ya, namanya tim penasihat hukum, kita punya harapan kalau sebenarnya fakta persidangan seperti ini, kenapa tidak jaksa penuntut umum untuk menuntut bebas Richard Eliezer? Oke. Gitu. Tetapi kita akan kembalikan kepada jaksa penuntut umum, Mbak Friska. Terakhir kalau dari Bung Heri, seberapa penting nantinya tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Kita kan tahu bahwa ini seperti apa buffernya begitu ya. Apakah nanti hakim akan memutus lebih tinggi atau tidak begitu? Nah, bagaimana sebenarnya kecermatan jaksa ini dituntut untuk menyusun tuntutan yang nanti dibacakan pekan depan? Ya, tentunya dasar dari membuat tuntutan kan fakta persidangan ya. Pasti Bang Roni juga paham kan hal itu. Ya. Jadi tentunya tadi yang ingin diulang-ulang oleh Bang Roni tentunya lihat faktanya, fakta Mhm. yang dianggap tidak ada atau ditiadakan Ya. dengan karena keluarnya dari mulut satu orang. Tapi ketika ini dikaitkan dengan keterangan yang lain, kalau cermat ya teliti, maka mungkin akan ada kaitannya. Jadi saya rasa lebih fokus, lebih cermat, teliti dalam menemukan fakta mana yang kemudian ada relasinya Hmm. dengan perkara yang ingin dibuktikan tadi, maupun unsur kesalahan yang ingin dibuktikan untuk masing-masing terdakwa. Dengan dasar itu saya rasa maka tuntutan jaksa itu akan bernilai keadilan bagi siapapun, terutama misalnya bagi Eliezer yang sudah dari awal mengajukan diri sebagai JC ya, gitu ya. Karena pastikan ini kaitannya dengan status JC-nya Eliezer juga. Ya. Kira-kira itu. Ini yang diharapkan jaksa penuntut umum cermat dalam menyusun tuntutan agar nantinya bisa berkeadilan untuk semua pihak, terdakwa salah satunya dan juga pihak korban, untuk nanti jadi dasar bagi hakim untuk menyusun putusan sesuai dengan keyakinan yang berkeadilan pula. Terima kasih atas waktunya penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Terima kasih Bung Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Taruman Negara, juga telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.